Halo, aku Sani. Ini suara ketiga. Shh, jangan berisik. Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Sani di sini. Kali ini malam ini aku mau menceritakan sebuah cerita dari teman kita mengenai pengalaman dia hidup, tumbuh, besar di rumah yang penuh dengan teror, tapi bukan berusaha untuk lari, melainkan teman kita ini dan keluarganya berusaha untuk hidup berdampingan dengan semua keanehan, kejadian, dan makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di rumah ini. So, tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Oke, cerita kali ini datang dari Rafa. For your information, seperti biasa, aku nggak akan pernah cerita dengan nama asli maupun nama tempat yang sesungguhnya. Jadi semua cerita aku rata-rata namanya selalu disamarkan, begitu pula dengan tempatnya. Sama halnya dengan Rafa, kali ini nama samaran pun di suatu tempat di ya provinsi Indonesia yang bisa dibilang saat itu masih cenderung minim penduduk. Saat itu kita sebut saja Bapak Yuda dan Ibu Rita, sekeluarga merupakan sebuah keluarga yang harmonis. Mereka masih hidup dengan mertua dan juga saudara-saudaranya itu saling berdekatan. Punya usut, Ibu Yuda, maaf, Bapak Yuda dan Ibu Rita pengen nih kayak ngomong gitu, kepikiran sesuatu. Bu, kira-kira kalau misalnya kita memisahkan diri dari keluarga besar gimana ya? Bukan maksudnya menjauh, tapi Bapak Yuda ingin merasakan hidup bersama keluarga intinya sendiri gitu. Jadi karena saat itu ada tawaran rumah yang lumayan cukup bagus, kemudian harganya juga terjangkau, meskipun masih cenderung jauh dari pemukiman, tapi kalau misalnya dipikir-pikir lumayan juga, hitung-hitung bisa hidup mandiri dengan keluarganya. Itu sebuah tantangan untuk Bapak Yuda dan juga Ibu Rita. Gimana ya, kayak misalnya, bukan misalnya kayak mereka tuh pengen bisa hidup mandiri, membuat apa ya kata-katanya yang tepat tuh kayak berumah tangga sendiri gitu. Tapi bukan dalam artian hubungan mereka dengan keluarga yang lainnya itu jauh, enggak. Kebetulan saat itu rumah yang ditawarkan oleh development itu lebih dekat ke tempat kerjanya Bapak Yuda. Alhasil Ibu Rita pun setuju dengan saran Bapak Yuda. Cuman Ibu Rita bilang, tapi tolong pastikan aman untuk keluarga kita. Karena saat itu Bapak Yuda dan Bapak Rita punya dua orang anak. Kita sebut saja Rafa yang ngirim cerita kali ini. Dan juga Rafa punya kakak. Satu usianya kurang lebih beda 5 tahun. Itu Sinta. Kak Sinta dan Rafa. Saat itu Rafa usianya masih 3 tahun dan Kak Sinta sudah 8 tahun, sudah memasuki SD. Usut punya usut, saat sudah survei rumah, kemudian lingkungannya, semua rumahnya juga cukup besar. Dia rumahnya itu ada ruang tamu, ruang keluarga, dapur, halaman belakang, halaman depan, dan ada sumur. Karena rumah-rumah zaman dulu itu masih terbilang jarang punya jet pump, jarang ada mesin untuk gimana? Ya, mungkin belum ada saat itu. Lebih ke belum ada mesin untuk pompa air. Jadi masih pakai eh, timba, sumur timba. Di rumah itu ada sumur yang masih ditimba dan untuk nampung airnya pun langsung ke toilet gitu, tempat penampungan air.
Akhirnya Bapak Yuda, Ibu Rita, Sinta, dan Rafa pindahlah ke rumah itu, rumah yang baru mereka tempati, dan mereka langsung sewa per tahun di situ. Per tahun, Bapak Yuda, Ibu Sinta, Ibu Rita, Rafa, dan Sinta tinggal di rumah itu berempat. Awal mulanya berempat. Selang sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, rasanya nyaman. Tinggal di situ sangat nyaman. Udaranya sejuk, lingkungannya asri, tetangga-tetangganya baik, gitu kan. Meskipun ada beberapa bangunan rumah yang masih dibangun saat itu, karena memang saat komplek ini ditempati sama Bapak Yuda dan Ibu Rita, masih dalam proses pembangunan. Nah, dari situ tinggallah mereka di sana. Saat menjelang maghrib, sore hari menjelang maghrib, Rafa yang saat itu masih berusia 3 tahun sedang bermain dengan kakaknya di halaman belakang. Di halaman belakang dengan Kak Sinta. Lagi main nih, biasa mereka bareng-bareng main bareng-bareng. Rafa main mobil-mobilan, Kak Sinta main Barbie-Barbian gitu, rumah-rumah boneka kayak gitu. Tanpa disadari oleh Kak Sinta, Rafa bilang ke kakaknya, Mbak, itu ada yang manggil, kata Rafa. Apa, Dek? Itu ada yang manggil, Mbak. Mbak Sinta noleh. Oh, enggak ada yang manggil. Siapa yang manggil? Gak tahu, itu dari arah sana. Rafa saat itu menunjuk ke arah sumur. Sumur yang ada di belakang. Karena mereka lagi main di halaman belakang toh, dekat sumur. Sumurnya itu ya dekat toilet dan tempat cuci baju, cuci piring gitu, dapur kotor istilahnya ya di situ. Memang rumahnya itu cukup luas, cukup besar gitu untuk ditinggali untuk 4 orang. Nah, saat itu karena Mbak Sinta nggak mendengar apapun, akhirnya Mbak Sinta lanjut main. Tanpa sepengetahuan Mbak Sinta, ternyata Rafa mendekati sumber suara tersebut. Mendekati, dia ikuti arah suaranya, kayak misalnya manggil dengan suara halus. Suaranya sangat halus, tapi jelas. Sampai pada akhirnya Rafa mendekati area sumur. Saat di sumur itu, Rafa yang saat itu usia 3 tahun masih terlalu pendek untuk melihat atau menjangkau si sumur itu. Dia harus jinjit atau bahkan menggunakan kursi untuk melihat ke sumur, nengok gini loh ke sumur. Iya kan? Karena Rafa belum terlalu tinggi. Saat itu sumurnya pun memang didesain, dibangun memang cukup tinggi untuk usia 3 tahun tuh gak segampang itu untuk Rafa bisa sampai. Karena Rafa penasaran dengan suara yang terus memanggil dia, akhirnya Rafa ambillah kursi kecil, dia naik ke kursi itu dan dia melihat ke dalam sumur, ke arah suara itu, ke sumber suara itu. Dari situ, Rafa berteriak sama kakaknya yang lagi asik main Barbie itu sebelah sana kan. Mbak, itu ada cewek di bawah gitu. Kak Sinta yang ngira kalau Rafa itu cuma bercanda, karena dari tadi kan Rafa bilang ada yang manggil-manggil terus kan, tapi ternyata nggak ada orang. Mbak Sinta nggak menggubris karena dia pikir Rafa cuma bercanda. Karena nggak ada sautan dari Kak Sinta, dari si Mbak Sinta ini nggak ngegubris, Rafa tanpa sadar memperhatikan si cewek itu. Hingga satu titik Mbak Sinta mendengar suara benda terjatuh ke dalam sumur. Brus, gebiur gitu kan. Sontak Mbak Sinta kaget. Langsung dia terbangun, mencari sumber suara dan mencari adiknya nggak ada di situ.
Dengan perasaan yang was-was, takut adiknya jatuh ke sumur, Sinta langsung lari ke sumur. Ternyata ketakutan yang Sinta khawatirkan terjadi. Di situ benar-benar terlihat Rafa terjatuh ke sumur. Dengan perasaan yang cemas, Sinta langsung teriak manggil ibu bapaknya, Bapak Yuda dan Ibu Rita ke depan. Mama, mama, bapak, ibu, tolong itu, tolong Rafa, gitu kan. Mendengar jeritan dan kekhawatiran histerisnya Sinta, sebegitunya kedua orang tua Bapak Yuda dan Ibu Rita itu langsung menghampiri Sinta dan menanyakan kenapa gitu kan, ada apa, kamu tenang dulu, itu Rafa nyebur ke sumur katanya. Alhasil dari situ berbondong-bondong lah mereka bertiga ke sumur. Ibu Rita yang histeris melihat Rafa jatuh ke sumur langsung sontak minta tolong, teriak sekuat mungkin. Dan Bapak Yuda langsung ngambil si ember buat narik itu, buat apa sih namanya? Katrol itu, ember yang katrol itu dijatuhkan ke bawah. Gimana pun caranya supaya si Rafa ini bisa naik ke ember itu. Jelas Rafa pun kan namanya juga bocah usia 3 tahun ya, nggak ngerti gitu kan, nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Cuman untungnya saat itu Rafa masih bisa diarahkan dan masuk ke ember yang lumayan besar itu. Embernya cukup besar dan emang untuk nimba air tuh emang cukup besar. Alhamdulillahnya di situ. Akhirnya dengan segala kekacauan itu Rafa bisa diselamatkan dan dievakuasi. Setelah semuanya aman, dirasa sudah aman, Ibu Rita menanyakan sama Rafa, kenapa bisa sampai kayak gitu? Rafa bilang, ada cewek di sumur, senyum sama aku, ngajak main. Aku mau main sama dia, tapi aku nggak tahu kenapa aku bisa nyebur ke sumur. Rafa bilang kayak gitu. Mendengar cerita Rafa dan kesaksian dari Mbak Sinta, Bapak Yuda langsung lirik-lirikan sama Ibu Rita. Merasa ada hal yang ganjil, mereka kepikiran karena selama berminggu-minggu mereka tinggal di rumah tersebut, mereka belum ada yang selamatan sama sekali. Alhasil, untuk menghindari hal-hal negatif seperti itu terulang lagi, Bapak Yuda dan Ibu Rita inisiatif untuk mengadakan pengajian dan mengadakan selamatan. Singkat cerita, Bapak Yuda mengundang tetangga-tetangga dan ustadz sekitar untuk mengadakan pengajian di rumah situ. Alhamdulillahnya saat pengajian pertama, selamatan pertama, gak ada lagi gangguan serupa yang dialami oleh Rafa maupun Mbak Sinta dan keluarganya. Hingga berbulan-bulan setelahnya, ada, kita sebut saja sepupunya Rafa, kita sebut saja Mbak Oki. Mbak Oki lagi liburan sekolah. Mbak Oki ini usianya kurang lebih ya 10 tahun, masih seumuran, masih kecil juga 10 tahun. Mbak Oki nginep di rumah tersebut, tidur dengan Mbak Sinta. Oh iya, for your information, di rumah ini tuh memang ada banyak kamar, tapi di masing-masing kamar itu nggak ada pintunya. Jadi orang lain setiap kali lewat, itu pasti bisa langsung melihat ke isi kamar. Kecuali kamar utama, itu ada pintunya. Tapi kamar-kamar yang lain itu belum terpasang pintunya. Entah apa alasannya, entah mungkin pintunya belum adakah atau memang konsepnya seperti itu, kita pun nggak tahu. Tapi desain rumah itu saat itu kamar yang ada pintunya hanya kamar utama saja milik Bapak Yuda dan Ibu Rita. Saat itu Mbak Oki terbangun di tengah malam, kurang lebih jam 2. Mau pipis ke kamar mandi. Jarak dari kamar Mbak Oki untuk ke kamar mandi itu melewati cukup banyak ruangan.
kamar Rafa, ruang keluarga, dapur, lalu kamar mandi yang dekat sumur itu kan. Singkat cerita, Mbak Oki pergilah ke sumur, pergilah ke toilet, menyelesaikan hajatnya, pipis, semua segala hal. Baliklah dia OTW balik ke kamar Mbak Sinta kan. Saat di perjalanan mau ke kamar Mbak Sinta, otomatis si Mbak Oki ini ngelewatin kamarnya Rafa dong. Di situ Mbak Oki kaget sekaget-kagetnya karena Mbak Oki ngeliat ada sesosok bayangan hitam pekat, pendek, nggak besar, mungkin ya sosok anak kecil lah yang duduk di atas lemarinya Rafa sambil menggelayutkan kakinya. Karena kaget melihat sosok itu, akhirnya Mbak Oki langsung lari terbirit-birit masuk ke kamarnya Mbak Sinta. Besok paginya dengan rasa cemas, dengan wajah yang kaget, shock, dan gak nyangka dengan apa yang dia lihat, akhirnya dia menceritakan ke Bapak Yuda dan ke Ibu Rita, juga ke Mbak Sinta, dan Rafa juga ada di situ. Mbak Oki menceritakan semua yang terjadi yang dia alami saat malam hari itu ke keluarga itu. Tapi Bapak Yuda ya dengan kebapaannya meyakinkan Mbak Oki bahwa itu hanya halusinasi Mbak Oki saja. Kamu itu loh baru bangun, mungkin cuman mimpi mimpi aja atau apa, bayangan aja lah, hayalan aja itu. Kamu kan baru bangun, masih belum sadar penuh toh, udah nggak apa-apa. Meskipun diujangin kayak gitu, diomongin kayak gitu sama Bapak Yuda, Mbak Oki masih tetap ngerasa enggak, itu bukan mimpi, itu bukan hayalan, itu bener yang aku lihat. Singkat cerita, oke, sudahlah. Mereka kesampingkan gangguan-gangguan kecil itu karena sejauh ini Bapak Yuda, Ibu Rita, dan Mbak Sinta nggak pernah mengalami hal-hal aneh kecuali kejadian pertama itu yang saat Rafa terjebur ke sumur. Meskipun kesaksian Rafa dan kesaksian Mbak Sinta memang ada sesuatu yang ganjil, balik lagi dari Ibu Rita dan Bapak Yuda masih positif thinking bahwa itu memang kelalaian mereka tidak mengawasi anak-anak yang sedang bermain di dekat sumur. Singkat cerita, ada lagi kejadian di tahun berikutnya. Saat itu sejak kejadian terakhir si Mbak Oki itu, Mbak Oki jadi jarang lagi main ke situ, bahkan udah nggak mau nginep lagi. Ada lagi Mas Adam. Mas Adam ini sepupunya Rafa dan juga Mbak Sinta juga. Mas Adam ini nginep juga, biasa nginep di rumah Rafa dan Mbak Sinta. Saat itu Mas Adam tidur di kamar Rafa. Rafa sudah mulai ya kurang lebih usia 5 tahun lah ya, menjelang 5 tahun. Karena saat itu mereka sudah lumayan lama tinggal di situ. Mas Adam tidur bersama Rafa. Sama seperti Mbak Oki, Mas Adam saat itu terbangun di malam hari karena Mas Adam sering mendengar suara-suara yang aneh. Satu malam Mas Adam terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari atas atap yang sangat berisik. Meskipun suara langkah kaki tersebut sangat mengganggu Mas Adam sampai dari Mas Adam tidur lelap itu terbangun, tapi Rafa yang di sampingnya bahkan nggak terbangun sama sekali. Di malam berikutnya lagi, Mas Adam saat itu FYI nginep cukup lama karena emang lagi musim liburan kan, musim liburan, dan ya selama liburan itu Mas Adam rencananya nginep di situ, di rumahnya Rafa. Oke, malam berikutnya
Mas Adam masih kejadian di malam pertama nih, Mas Adam masih kayak, ah kayaknya itu halusinasi deh gitu. Dia nggak ceritain tuh ke orang-orang. Dipikir Mas Adam, mungkin malam ini aku bisa tidur nyenyak gitu kan. Tidurlah Mas Adam dengan Rafa. Mas Adam dan dengan positifnya dan berharap bahwa malam ini dia bisa tidur dengan nyenyak, ternyata dia salah karena dia terbangun lagi di tengah malam, bukan karena suara langkah kaki, tapi karena ada suara cakaran di tembok. Entah dari mana suaranya, Adam ini ngedengar, kebangun, karena suara cakaran itu tuh semakin jelas dan baru hilang menjelang subuh. Di situ Adam mulai berpikir, ini nggak mungkin khayalanku. Sudah 2 malam aku diganggu seperti ini. Ada yang aneh. Keesokan paginya, Adam lagi-lagi tidak menceritakan keanehan yang dia alami. Hingga 1 minggu Adam tinggal nginap di rumah itu, gangguan-gangguan kecil seperti itu ya masih sering dia dengar. Cuman dia positif thinkingnya mungkin itu suara hewan, suara kucing, atau yang lainnya. Hingga satu momen saat Adam terbangun di tengah malam, dia haus, dia mau ke dapur ngambil air minum. Keluarlah dia dari kamar Rafa kan. Dari kamar Rafa, seperti Mbak Oki, dia melewati ruang keluarga, baru dia ke dapur. Saat dia ngambil air minum, minumlah Adam kan. Selesai minum, Adam niat untuk balik lagi ke kamar, melanjutin tidurnya. Belum sempat dia melangkahkan kaki, dia mendengar ada suara orang yang ketuk pintu dari arah dapur belakang, dari arah sumur toilet di belakang. Adam pikir itu kayak suara hewan lagi, karena suara ketukannya itu sangat halus. Tanpa menggubriskan, Adam jalan terus hingga sampai ke titik di mana Adam mau masuk ke kamar. Entah ada angin apa, rasanya Adam tuh ingin sekali menoleh ke samping, ke arah dapur. Padahal nggak ada apa-apa gitu kan. Cuman entah ada angin apa, akhirnya Adam menoleh, dan betapa kagetnya Adam saat Adam menoleh, nengok gitu kan, nengok ke arah dapur. Adam melihat sosok pocong berdiri tegak di ujung lorong di pintu dapur itu. Dengan perasaan kaget luar biasa, shock, Adam cuma bisa membeku di situ. Saking takutnya dia bahkan nggak bisa teriak. Hingga akhirnya dia berusaha lari sebisa mungkin ke kamar Rafa dan langsung menyelimuti diri sebisa mungkin dia. Wah, dia baca doa sebisa mungkin, apa yang bisa dia ingat, apa yang bisa dia baca saat itu. Berharap dia bisa tidur secepatnya dan melupakan hal itu. Besok paginya, gak pakai Mbak Bibu, dia langsung cerita semua mua yang dia alami sejak dia pertama nginep di rumah itu sampai ke detik dia melihat penampakan itu. Dari situ Adam gak mau lagi nginep di rumah Rafa karena saking banyaknya testimoni itu
Meskipun sampai ke detik itu pun, Rafa, Mbak Sinta, Pak Yuda, dan Ibu Rita masih tidak mengalami hal-hal ganjil. Mereka nggak diganggu, mereka nggak ditampakin, bahkan mereka masih adem ayem aja gitu tinggal di situ. Hingga suatu hari, neneknya Rafa tinggal bersama mereka. Karena dirasa sudah sendirian, jadi neneknya Rafa ini memang sering pindah-pindah rumah. Kadang ikut nginep di rumah kakaknya Bapak Rafa, kadang di kakak adiknya Bapak Rafa, dan kadang saat ini neneknya Rafa tinggal bersama Rafa di situ. Meskipun pada nyatanya nenek Rafa memang punya rumah sendiri. Cuman karena mungkin nenek Rafa ini sudah cukup berumur dan anak-anaknya khawatir jika membiarkan nenek Rafa tinggal sendiri, alhasil anak-anaknya itu berusaha membawa nenek Rafa tinggal bersama mereka. Meskipun mereka sudah pisah rumah masing-masing, punya rumah masing-masing kan. Karena nenek Rafa mendengar banyak sekali keluhan tentang rumahnya Rafa ini dengan penuh rasa khawatir, akhirnya nenek Rafa itu memutuskan untuk tinggal bersama Rafa. Karena selain khawatir dengan cucu-cucunya juga, nenek Rafa pun ingin bisa menjaga secara langsung cucu-cucunya dan juga mengurangi rasa khawatir anak-anaknya. Betul kan? Alhasil saat itu mulailah nenek Rafa tinggal bersama Rafa. Jadi di rumah itu sekarang ada 5 orang. Ada nenek Rafa, Pak Yuda, Bu Rita, Rafa, dan Mbak Sinta. Berlima, ya kan? Singkat cerita, Rafa mulai ngeh sesuatu. Sejak neneknya tinggal di situ, selalu ada kebiasaan unik yang dilakukan oleh neneknya. Setiap malam Kamis, nenek Rafa selalu membeli bunga segar yang disimpan di gelas dengan air. Bukan vas bunga ya, tapi gelas biasa aja. Gelas biasa bening, mau itu berwarna, pokoknya gelas. Gelas terus disimpan bunga segar itu, disimpan di halaman belakang itu di dapur, di dekat daerah dapur, dengan secangkir kopi hitam, tanpa diminum, tanpa dibuang, hanya disimpan gitu aja. Setiap malam Kamis, Ibu Rita, Rafa, dan Mbak Sinta sedikit bingung dengan ulah nenek. Kenapa nenek melakukan itu? Tapi nenek nggak pernah menceritakan apa dan kenapa nenek melakukan hal itu. Alhasil, selama bertahun-tahun nenek tinggal sama Rafa hingga akhirnya di tahun 90-an, nenek berpulang. Hal itu menjadi duka yang amat sangat mendalam bagi keluarga. Seiring dengan peninggalannya nenek, tidak ada lagi orang yang meneruskan kebiasaan nenek menyiapkan bunga dan secangkir kopi hitam. Sejak kepergian nenek, disitulah awal mulanya teror dialami oleh Rafa dan keluarga. Sepanjang tadi aku cerita, baru sekarang kita masuk ke teror sesungguhnya yang dialami oleh Rafa. Bayangin, setelah kepergian nenek dan hal-hal yang biasa dilakukan nenek setiap minggu itu nggak ada yang meneruskan, dan pula nggak ada wejangan dari nenek untuk meneruskan apa yang nenek lakukan. Alhasil kebiasaan nenek hanya berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, keanehan mulai terjadi pada Rafa. Rafa setiap malam selalu menjerit kesakitan karena dia merasa kepalanya luar biasa sakit. Matanya berasa mau keluar.
Dia sampai nangis histeris. Saat itu Rafa sudah masuk SD, jadi dia sudah pandai menceritakan apa yang dia rasakan. Karena orang tua Rafa berpikir kalau Rafa ini sakit, akhirnya Rafa dibawa ke rumah sakit. Berobatlah dia ke rumah sakit. Namun saat di rumah sakit dilakukan pemeriksaan apapun, tidak terdiagnosa penyakit apapun. Alhasil Rafa hanya diberikan obat pereda nyeri dan beberapa resep untuk penurun demam. Karena dokter menduga Rafa kesakitan seperti itu mungkin karena demam tinggi atau mungkin karena kecapean. Meskipun saat diperiksa di rumah sakit, Rafa nampak baik-baik saja, bahkan dia tidak kesakitan maupun demam tinggi. Alhasil, dibawalah Rafa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, setiap malam Rafa masih tetap merasakan hal yang serupa. Dia sakit kepala lagi, dia uring-uringan lagi, teriak-teriakan lagi. Hampir setiap malam Rafa nggak bisa tidur. Meskipun sudah diberikan obat pereda nyeri, itu nggak ngefek buat Rafa. Bisa dia tidur sebentar, tapi setelah efek obatnya hilang, Rafa kembali gelisah dan merasa kesakitan. Dirasa belum cukup penderitaan Rafa setiap malam mengalami gangguan seperti itu. Setiap pagi, kadang Ibu Rita selalu melihat nampak jelas bahwa ada lebam di bagian-bagian tubuh Rafa. Entah itu di tangan, entah itu di kaki. Dan kadang lebam-lebam itu disertai dengan bekas cakaran merah membekas, meskipun tampak halus, gak yang dalam. Melihat kondisi Rafa yang semakin hari semakin memburuk, alhasil Ibu Rita sangat khawatir dengan kondisi anaknya. Dibawalah lagi ke rumah sakit. Saat itu karena ada bukti lebam-lebam dan bekas cakaran kemerahan gitu yang lebih kayak membekas merah-merah gitu, yang sampai bahkan Rafa pun ada demam saat itu. Alhasil melihat kondisi Rafa, mau gak mau Ibu Rita minta untuk dirawat inap karena dia merasa khawatir kalau misalnya Rafa diperbolehkan pulang begitu saja. Karena saat di emergensi pun Rafa didiagnosa tidak mengidap penyakit apapun. Gak mungkin Rafa gak ada penyakit apapun, ini begitu nyata. Rafa setiap malam kesakitan dan hampir setiap hari, setiap pagi itu selalu ada luka baru yang dia alamin. Saya gak mau tahu, pokoknya cari tahu apa yang terjadi sama Rafa. Saat itu memang keluarga Rafa itu bukan keluarga yang menengah ke bawah. Ekonominya cukup menengah ke atas. Jadi keluarganya tidak terlalu memikirkan biaya rumah sakit, pengobatan segala macam. Apapun yang terbaik demi Rafa pasti dilakukan. Dari situ dirawatlah Rafa, menjalani berbagai macam tes, pemeriksaan, pengobatan. Meskipun selama di rumah sakit, luka-luka yang Rafa alami itu berangsur-angsur membaik. Tapi selama beberapa hari Rafa di rumah sakit, sudah ditangani oleh berbagai macam dokter, bahkan nggak terdeteksi penyakit apapun. Entah itu infeksi, entah itu alergi, nggak ada penyebab yang jelas. Karena merasa sia-sia, nggak tahu nih apa yang terjadi sama Rafa. Alhasil, ya sudah, pulang saja. Terlebih, kondisi Rafa saat itu sudah mulai membaik, dan dokter-dokter pun mendiagnosa Rafa tuh sehat-sehat aja, nggak punya penyakit yang mematikan. Karena dari hasil laboratorium, hasil penunjang-penunjang lain pun, Rafa tuh baik-baik aja. Karena dari sisi medis tidak mendapatkan jawaban,
Alhasil, dari sepupu Rafa ini, sepupu Rafa ini, yang Mbak Oki dan Adam yang sempat mengalami keanehan di rumah Rafa, keceplosan lah nyeletuk mereka. Tuh kayaknya Rafa bukan karena sakit deh Bude. Karena digangguin aja kali sama makhluk-makhluk di sana, mereka kan jahil. Bu Rita bengong. Masa iya sih? Karena Bu Rita tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari sisi medis, sisi logika, akhirnya Bu Rita dan Bapak Yuda berunding lah. Bagaimana kalau misalnya kita coba konsultasi dengan Pak Ustadz? Akhirnya setelah bermusyawarah, sepakatlah mereka berkonsultasi ke Pak Ustadz. Pak Ustadz datanglah, diundanglah ke rumah tersebut. Diperiksalah seisi rumah. Di situ Pak Ustadz bilang, Bu, pangapunten, maaf nih, Ibu sudah berapa lama tinggal di rumah ini? Bu Rita sontak jawab, sudah lama Pak, ini sudah 10 tahun. Bahkan dari anak saya usia 3 tahun, kami sudah tinggal di sini. Ibu dapat rumah ini dari mana? Oh, nggak dari mana-mana sih ya, biasa aja dari agen nawarin rumah itu. Tapi dari mana-mana ya Bapak sih yang lebih tahu ya. Soalnya kan saya juga taunya dari Bapak ini kita dapat rumah di sini gitu. Akhirnya ditelusur lah. Akhirnya Pak Ustadz bilang, coba yuk kita ngobrol bermusyawarah dengan sesepuh di sini. Pergilah mereka ke rumah sesepuh di daerah situ. Ternyata daerah tersebut, rumah yang ditempatin oleh Rafa dan sekeluarga dulunya adalah bekas komplek pemakaman. Komplek pemakaman yang segitu luasnya digeser, digusur, digali, dipindahkan. Entah bagaimana caranya, entah dipindahkan kemana. Namun, konon katanya, tanah itu, komplek perumahan itu, dulunya merupakan komplek makam Bapak Yuda dan Ibu Rita. Kaget mendengar hal itu. Karena saat mereka mau menyewa rumah itu, gak ada cerita tentang hal itu. Bahkan Bapak Yuda dan Ibu Rita tinggal di rumah itu sejak sebelum rumah komplek tersebut penuh penduduk seperti sekarang. Saat pembangunan sarana prasarana kayak gor, masjid, gedung serbaguna itu baru dibangun, mereka sudah di situ. Namun siapa sangka ternyata pembangunan komplek itu menyimpan sebuah misteri yang besar. Karena ternyata kuli-kuli bangunan yang membangun komplek itu banyak menemukan tulang belulang manusia yang tertinggal di sana. Bahkan konon katanya masih ada batu nisan tersembunyi yang tidak mereka pindahkan. Entah mungkin itu masih ada jenazahnya di situ, atau hanya tertinggal makam batu nisannya saja di situ. Wallahu a'lam, gak ada yang tahu. Mendengar hal itu, Bu Rita ketakutan karena ternyata rumah yang selama ini mereka tempatin itu punya
sejarah yang lumayan kelam, bekas kuburan. Mereka selama ini tinggal di atas tanah kuburan. Burita langsung cocokologi sama kejadian waktu awal pertama kali mereka tinggal di rumah itu. Rafa sampai kecebur ke sumur. Dan kejadian-kejadian yang selama ini dialami oleh sepupu-sepupunya Rafa mulai nalar. Mau gak mau mereka percaya dengan semua keanehan yang terjadi. Ibu Rita saat itu berpikir bahwa selama ini ritual yang dilakukan oleh neneknya Rafa itu adalah untuk menjaga Rafa dan keluarga mereka agar mereka nggak diganggu. Namun setelah kepergian nenek, karena tidak ada lagi yang meneruskan ritual itu, akhirnya Rafa lah yang kena. Sontak di situ dengan penuh rasa kekhawatiran, Bu Rita meminta pertolongan pada Pak Ustadz dan sesepuh daerah situ. Apa yang bisa dilakukan? Selain berusaha untuk beribadah dan lebih banyak mengaji di rumah itu, Pak Ustadz juga menyarankan untuk sering mengadakan pengajian, selamatan, dan membersihkan rumah itu. Untuk menghilangkan aura-aura negatif, setidaknya membentengi keluarga-keluarga tersebut untuk tidak terlalu parah diganggu oleh mereka. Karena pada dasarnya mereka nggak bisa diusir orang itu rumah mereka sebelum mereka ada di situ, sebelum manusia ada di situ, mereka sudah ada di situ. Meskipun pada kenyataannya manusia nggak perlu takut karena derajat manusia lebih tinggi dari mereka. Namun karena rasa khawatir yang begitu tinggi oleh diri yang dirasakan oleh Burita, akhirnya Burita mengikuti saran-saran yang diberikan oleh Pak Ustadz. Setiap minggu dilakukan pengajian, selamatan, ajian-ajian, ngaji-ngaji, bahkan hampir setiap malam, maghrib dan isya, Burita dan Bapak Yuda selalu sholat berjamaah di rumah. Gangguan itu pun terasa semakin berkurang hingga dirasa Bapak Yuda, Ibu Rita, Rafa, dan Sinta bisa hidup dengan tenang. Apakah sampai situ selesai? Tentu tidak. Masih ada lagi. Meskipun gak se ekstrim awalnya. Keanehan mulai terjadi saat Rafa memasuki SMP. Masih di rumah yang sama. Keanehan itu disadari oleh Ibu Rita. Karena Rafa seringkali menyendiri di ruang tamu dalam kondisi gelap sambil mendengarkan musik di tape radio tanpa ada hal yang dia lakukan. Hampir setiap hari dia melakukan itu. Meskipun seringkali ditegur sama Bu Rita, jangan ngelamun, ngapain di sini? Yuk di sana makan, ngumpul sama keluarga-keluarga gitu kan, udah ngerjain PR belum? Tapi Rafa tidak menggubris, ya ngubris juga paling kayak iya nanti masih mau di sini. Ibu Rita masih menganggap bahwa keanehan Rafa itu terjadi ya mungkin karena masa pubernya, karena ya usia-usia SMP kan, usia-usia puber gitu. Alhasil nggak digubris lah sama Bu Rita. Cuma memperhatikan dari jauh. Keanehan Rafa semasa SMP hanya sebegitu saja. Entah itu karena efek dari energi negatif yang ada di rumah ataupun tidak, Bu Rafa dan Bapak Yuda tetap mempertahankan kebiasaan baik yang mereka lakukan. Ngaji, sholat berjamaah, dan selalu memaksakan Yuda meskipun kondisi Yuda kadang agak sulit diatur, agak sulit diajak beribadah, Bapak Yuda tetap saklek sama peraturannya. Sholat dan ngaji harus. Sampai memasuki SMA. Di sini hal yang
bener-bener bikin Rafa trauma. Karena udah sebesar itu, Rafa mengalami kejadian yang sangat luar biasa. Dar der dor. Siapa sangka di saat usianya sudah mulai menginjak remaja, sudah mau dewasa, SMA itu kan masa transisi gitu kan. Rafa nggak nyangka bisa mengalami sesuatu hal yang setraumatis itu. Awalnya, Rafa mendengar suara tangisan perempuan. Meskipun sejak kecil Rafa hidup berdampingan dengan hal itu, dan mereka sekeluarga pun menjadi terbiasa dengan gangguan-gangguan kecil itu gitu. Tapi yang membuat beda saat Rafa menginjak SMA adalah suara tangisan itu terdengar semakin sering, semakin intens, dan semakin jelas. Sehingga pada suatu titik suara-suara tangisan itu nggak bisa lagi dihiraukan. Pernah sesekali Rafa mencari sumber suara tangisan itu dari mana. Ternyata sumber suara itu berasal dari rumah tetangga di sampingnya. Yang padahal rumah di sampingnya itu sudah kosong dan gak ditempati selama bertahun-tahun. Pernah lagi Rafa seringkali melihat sekelibat putih keluar masuk dari dapur ke kamar ibunya. Cepat. Entah itu dari dapur, entah itu dari ruang tamu, entah itu dari ruang keluarga, selalu melihat sekelibatan putih masuk ke kamar ibunya. Tapi cuma segitu aja. Pernah juga di siang bolong, Rafa lagi bikin kopi, lagi bikin mie gitu kan di dapur. Ada ibunya ngelewat dari kamar mandi mau masuk ke rumah. Kan dari kamar mandi itu ngelewatin dapur dulu toh. Kamar mandi, ibunya ini keluarlah dari kamar mandi. Menuju ke dapur, mau ke depan. Ngeliat tuh si Rafa, ngeliat kan mamanya lewat. Oh ya udah ngelewat, udah gitu kan. Gak lama ada lagi mamanya keluar dari arah sumur. Kan sumur sama toilet kan sampingan ya. Nah yang tadi awal itu Rafa ngeliat dari toilet. Tapi ini Rafa ngeliat ibunya muncul dari arah sumur. Santa kaget. Rafa bilang, Ibu habis ngapain? Ibu habis ngejemur baju di belakang. Kenapa? Kamu lagi masak apa? Lagi bikin mie? Kenapa nggak bilang biar ibu yang masakin? Lah, itu loh Bu tadi. Sambil terbata-bata saking kagetnya. Karena tadi Rafa baru ngeliat mamahnya itu kan masuk ya, keluar dari toilet langsung masuk ke dalam toh. Ini muncul lagi ibunya dari arah sumur, ternyata yang baru selesai ngejemur baju. Sontak kaget, Rafa bilang, tadi aku ngeliat ibu baru masuk. Ah, kamu biasaan, udah nggak usah ngomong yang macem-macem. Sini biar ibu aja nerusin masaknya, kamu lapar kali makanya ngeliat yang aneh-aneh. Udah sholat duhur belum? Belum sih, ya udah sholat dulu gini biar ibu yang masakin. Dengan rasa penasaran, meskipun sudah sering ya ngalamin hal itu, tapi baru kali itu Rafa yang ngeliat kembaran ibunya kayak gitu sampai senyata itu loh. Oke, sampai situ. Belum, masih ada yang lain. 25 tahun loh Rafa tinggal di rumah ini. Gangguannya luar biasa. Wah, ini nih part yang paling bikin traumatis di kehidupannya Rafa. Saat itu menjelang maghrib, Rafa baru selesai kegiatan dari sekolahnya, ekskul segala macam. Dia pulang sore, niatnya mau langsung mandi. Dia nimba lah air.
Dia nimba air, siap mandi, dirasa, oh kayaknya satu lagi di airnya gitu kan. Dia timba lagi airnya, krek. Dia lanjutlah nimba itu. Airnya krek, 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 krek. Dia rasa-rasa kok timbaannya makin lama makin berat ya. Dia timba lagi gitu. Kok susah naiknya gitu kan. Alhasil penasaran, Rafa ngeliatlah ke sumur itu. Di situ, di situ Rafa, aduh, merinding itu. Di situ Rafa dengan jelas ngeliat bahwa yang ditimba dia itu bukan cuman air, tapi ada sepasang bola mata besar, merah, menyala, natap Rafa melotot. Bukan wajah, cuman bola mata doang, bayangin. Merinding, merinding. Wah, Rafa langsung ngebandingin itu, ngelepasin itu sih geretan itu, timbaannya itu langsung wah, langsung lari. Bayangin lagi nimba dipelototin dari bawah. Bayangin lagi tuh. Dari situ hampir setiap malam Rafa nggak bisa tidur nyenyak, karena di setiap malam di mimpinya Rafa selalu ditampakin sosok besar, tinggi, hitam, matanya merah, gak ada hidung, gak ada bibir, gak ada telinga, cuman mata melotot merah, diem di lorong pintu dapur, natap, memandangi semua orang yang ada di rumah itu. Karena dirasa itu udah gak bisa ditolong lagi, sampai ke titik Rafa histeris seperti itu. Dia bahkan udah gak bisa tidur dengan nyenyak. Akhirnya dengan penuh pertimbangan, setelah 25 tahun tinggal di rumah bekas kuburan itu, Ibu Rita dan Bapak Yuda memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Apakah ceritanya sampai di situ saja? Ternyata tidak, guys. Rafa dan keluarganya sekarang memang sudah tinggal di rumah yang baru, di tengah perkotaan, jauh dari pinggiran kota. Tapi sekarang Rafa dan keluarganya tinggal di tengah kota. Sampai satu hari ketemulah Rafa dengan tetangganya dulu yang ada di rumah dulu, rumah atas kuburan itu, bekas kuburan itu. Kayak, oh hey Rafa gitu kan, biasa ketemu heboh gitu kan, ngopi lah mereka, melipir lah mereka, makan siang bareng-bareng gitu kan. Sampai ke satu titik pembicaraannya mengarah ke rumah bekas peninggalan Rafa dan keluarga. Karena ternyata setelah sepeninggalan Rafa dan keluarga, rumah itu sempat pindah ke beberapa tangan. Tapi nggak ada yang pernah tahan sampai 1 tahun. Karena selalu ada kejadian-kejadian aneh, mistis yang terjadi di situ. Mulai dari yang kesurupan, mulai dari yang teriak-teriak tengah malam, bahkan sampai ada yang meregang nyawa. Hingga pada akhirnya rumah itu dikosongkan secara permanen. Listriknya sudah dicabut, pagernya sudah digembok, gak ada lagi yang berani tinggal di rumah itu. Setelah kejadian tragis yang terjadi terakhir kali,
pihak development perumahan itu pun tidak berani lagi menyewakan rumah itu. Kenapa? Karena kejadian tragis terakhir kali di situ membuat rumah itu sulit untuk dijual ataupun disewakan. Itu ya guys, kita tuh ya seskeptis-skeptisnya kita sama makhluk atau hal-hal gaib. Percayalah, kita tuh hidup berdampingan sama mereka. Dimanapun kita berada, mau itu di rumah sendiri kayak, mau itu di tempat asing kayak, mau itu di bangunan yang ada penghuninya, mau itu di bangunan kosong, percayalah. Kita tuh hidup berdampingan sama mereka. Hanya saja yang membedakan adalah cara kita menghadapi mereka yang jahil atau berniat buruk sama kita. Bagusnya adalah Gurita dan Bapak Yuda mengikuti saran dari Pak Ustadz. Mintalah pertolongan, perlindungan pada Allah. Dekatkanlah, kuatkanlah iman kita, ibadah kita. Alhamdulillahnya, meskipun sebejibun gangguan itu yang mereka alami di rumah tersebut, tapi nggak ada yang sampai oh, amit-amit ya, nauzubillah nggak ada yang sampai ngerenggut nyawa kan. Allahu alam, tapi ya kejadian terakhir itu benar-benar membekas di dirinya Rafa, mengingat selama 25 tahun dia tinggal di rumah itu dengan sebejibun, dengan sebegitu banyaknya gangguan yang dia alamin, tapi Rafa dan keluarga masih tetap baik-baik aja gitu kan. So itu dia cerita dari Rafa malam ini. Gue aja yang ceritanya sampai capek loh, banyak banget loh gangguan yang dialami sama Rafa ya, tapi luar biasanya ya. Tapi istiqomah loh mereka sama agamanya, sama mereka begitu sebegitu yakinnya sama pertolongan Allah sampai mereka bisa bertahan hidup di rumah berhantu itu selama 25 tahun. Subhanallah sekali. So, itu dia cerita malam ini. Kalau misalnya kalian suka videoku seperti ini, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. See you next video. Bye.